Karena di penjaranya tuh lama, 15 tahun, 20 tahun lah. Anak istri udah nggak makan. Mantan pacaran lagi, mantan pacaran. Pacar cari pacar baru lagi gara-gara di penjara. Kalau di penjara ditakutin, narapidana tuh narapidana, ya kan? Jadi siklus ini nggak akan kelar-kelar gitu loh. Dimana penjara menyeramkan dan orang-orang yang keluar dari penjara pun jadi menyeramkan juga. Penjara mana sih yang menyenangkan? Gimana caranya? Nah, sambil makan ya. Lapar soalnya. Campurannya apa sih? Ada rasa aneh yang unik gitu yang baru aku kenal. Apa? Terus minyaknya? Minyak baru. Oh, ada yang aneh ya? Aku udah bilang. Ya kenapa itu? Iya. Apa sebutin? Ya aku nggak tahu. Jadi aku cuma minyak, terus telurnya belum terlalu kayak yang mateng banget. Jadi udah kuah orang kali. Di antara mateng dan mateng, orang kali jadi kayak keluar baunya. Apa ya? Emang nggak enak. Enak. Tapi ada rasa baru gitu. Ah, Emang enak banget. lanjut dulu deh. Hai semuanya. Hah? Punya dulu baru ngomong. Kelamaan dong nunggunya. Kita penonton pada. Hai semua. Ini gue kasih konten namanya Remo Peduli. Remo peduli dengan negara Indonesia. Oh gini aja, Remo peduli dengan NKRI. Yang berdua, Eh, yang berdua NKRI. Remo peduli dengan NKRI. Nggak usah dengar. Hah? Nggak usah dengar. Remo peduli NKRI. Oh ya benar, Remo peduli NKRI. Yang saya mau memberi masukan adalah tentang masih mulai kan, Iya enggak kelihatan banget tanahnya miring. tanahnya miring. Jadi kayak kelihatan itunya miring. Apanya? Encer. Itu dong yang putaran itu yang bisa kamu benerin. Itu tinggal puter kencengin, kurangin kencengannya. Ternyata masih masalah teknis aja ya. Udah bisa mulai belum? Udah beneran, lurus dah. Hai semua. Konten kali ini tentang Remo peduli NKRI. Dengan judul besarnya adalah penjara di Indonesia sudah penuh. Masa nggak ada solusinya? Ya kan? Sedangkan
narapidana yang keluar dari penjara, masyarakat was yang dalam arti takut, deg-degan, dan terbukti waktu pandemi banyak narapidana yang diberi ampun. Keluar bukannya menjadi pahlawan, tetapi malah menjadi penjahat baru gitu loh. Wah, kacau dah. Kalau kalian nggak percaya ya banyak video-videonya yang narapidana tuh keluar malah makin menyeramkan dan bukan menjadi sesuatu yang lebih baik. Terus lagi penjara yang makin menumpuk dan ya penjara itu lama ya, 10 tahun, 15 tahun, 3 tahun udah lama loh, apalagi setahun gitu loh. Karena kan sehari-harinya kan kita nggak hitung bengongnya, butuh ngobrol ya, apalagi sekarang zaman pandemi. Udah makin stres aja orang-orang yang di penjara, nggak ada solusi, nggak ada, bahkan sampai Menko Polhukam yang baru tuh, yang kemarin di podcastnya Deddy Kobusier tuh, dia aja bingung gitu, penjara udah penuh. Tapi di sini karena Remo peduli NKRI, mungkin masukan ini bisa diterima gitu loh dan dapat diviralkan, karena ide saya lumayan bagus gitu loh. Dimana kan saya menganggap penjara itu adalah suatu sekolah khusus untuk para orang-orang khusus. Saya menganggapnya seperti itu. Jadi seharusnya bagaimana sekolah itu mendidik orang-orang para penjahat itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Seharusnya harus ada yang lebih spesial, spesifik. Bagaimana caranya mereka berbuat baik, ya kan? Saat mereka nanti keluar, bukan hanya menjadi seorang pengusaha setelah keluar, tapi menjadi seorang yang lebih baik. Saya nggak tahu ya sistem penjara di Indonesia itu seperti apa ya. Apa di dalamnya dididik menjadi pengusaha, terus menjadi lebih baik. Tapi menjadi lebih baik atau menjadi pengusaha pun kurang gitu loh. Karena di penjaranya tuh lama, 15 tahun, 20 tahun lah. Anak istri udah gak makan. Pacar cari pacar baru lagi gara-gara di penjara. Kalau di penjara ditakutin. Narapidana tuh narapidana. Ya kan? Jadi siklus ini nggak akan kelar-kelar gitu loh. Dimana penjara menyeramkan dan orang-orang yang keluar dari penjara pun jadi menyeramkan juga. Penjara mana sih yang menyenangkan? Saya pernah berdebat sama seseorang gitu, katanya penjara itu menyenangkan. Ada orang yang ngomong penjara pingin masuk penjara soalnya nggak dapat makan. Ada orang yang ngomong pengen masuk penjara karena di luar tuh udah nggak dapat pekerjaan, biar dia makan akhirnya masuk penjara. Iya, saya nggak mau mengomentar itu lebih banyak, tapi saya mau memberikan masukan saya kepada pemerintah Indonesia bahwa buatlah suatu sistem penjara di Indonesia itu yang bisa mengurangi jumlah waktu tahanannya. Misalkan dia 1 tahun ditahan gitu lah, dia harus dilibatkan langsung dalam program-program kebaikan, langsung praktek aja di desa apa, di desa ini, di desa itu. Nah, nanti di situ ada tim pengawas. Kalau misalkan dia benar-benar dalam 1 hari itu melakukan kebaikan, nah kebaikannya itu akan mengurangi jumlah waktu tahanannya dia. Misalkan jadi berkurang jadi 9 bulan,
terus begitu. Jadi dia terbiasa berbuat baik saat nanti dia keluar dari penjara. Dan kalau misalkan pura-pura gitu kan, pura-pura baik, saya rasa susah untuk berpura-pura baik, karena misalkan untuk satu hari saja, satu hari kebaikan untuk mengurangi misalkan 1 minggu kebaikan, berarti kan dia harus melakukan kebaikan untuk mengurangi waktu tahanannya. Dia kan butuh waktu yang cukup panjang gitu, jadi dia terus berbuat baik sampai akhirnya dia terbiasa untuk berbuat baik, dan dia akan dilepaskan dan diterima oleh desa ini gitu loh. Ya dong, itu suatu hukuman yang setimpal. Dia harus ada di desa yang tadinya dia menghapus dosanya gitu loh. Misalkan dia dites di desa A, ya dia harus bebas di desa A, nggak bisa di desa B, desa C, desa D. Dan warga sekitar akan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia itu sudah menjadi pribadi yang baik, ya kan? Saya rasa itu aja, cukup jelas, padat, dan singkat. Penjelasan saya udah berapa menit? 7 menit ya, lumayan singkat ya. Tapi kepotong 3 menit yang Oh gitu, berarti cuma 5 menit ya, nggak apa-apa. sekarang berarti 10 menit. Berarti kan 3 menit kedua nggak ada. Coba bayangin dong, di penjara orang-orang cuman makan, ngepel, nyapu, bersih-bersih, udah gitu aja. Karena ada kegiatan UMKM kayak keset yang kita beli kan dari yang mati itu. Sapu buat keset dan penjara. Iya kan, mas, kasihan masih di dalam penjara. Kalau misalkan jadi konten tanya jawab begini, mendingan lo ikut sini dah, ngobrol berdua mah nggak enak gue jadinya. Kalau misalkan lo mau ngomong ya sebelah gua, jadi aneh videonya. Jadi kayaknya harus diulang lagi. Kalau Anda merasa lebih meyakinkan bicaranya Anda, itu Anda yang bicara di sini. Jangan tiba-tiba Anda nyeplos gitu loh, seakan-akan Anda tuh mengerti cerita orang-orang di penjara. Kan konteksnya penjara itu penuh loh. Bagaimana cara mengurangi penjara itu, gimana cara mengurangi penjara gitu loh. Jumlah tahanannya dikurangi itu gimana caranya, sedangkan pemerintah nggak tahu caranya. Nah, ide saya tadi tuh untuk mengurangi jumlah tahanannya itu dengan mereka tuh langsung praktik lapangan berbuat baik. Dia bantu-bantu apa kayak, misalkan dia diterima sama keluarga ini, udah saya menjadi saksinya, mungkin ketua RT saya akan menjadi saksinya gitu kan. Saya akan menampung narapidana ini gitu loh. Apakah dia benar-benar berbuat baik atau enggak? Tentunya dengan diawasi. Ya enggak? Kan konteksnya penjara itu penuh, Pak. Bukan bagaimana jadi pengusaha, mau buat keset kek, mau buat kolor kek di penjara. Saya nggak peduli, Pak. Saya mau tanyakan. Di sinilah aku mau nanya. Apa baju ini? Emosi aja. Berarti kan apa permasalahannya harus nyari kampung yang mau. Banyak kampung di Indonesia. Ada berapa pulau? Nggak kampung yang mau nerima kan gitu. Kayak ajukan ke RT setempat gitu. Lah pemerintah tuh pemerintah gitu loh. Buat apa jadi pemerintah? Dia mau gusur, namanya juga pemerintah, tukang merintah. Gak usah jadi pemerintah kalau nggak bisa merintah. Tentunya dengan diawasi oleh aparat-aparat yang bertanggung jawab. Ya dong, setimpal dong. Desa itu di Indonesia tuh banyak, ada desa ini, desa itu. Di Malang aja, di Sidorayu banyak banget loh. Kalau misalkan lo kelilingin tuh, yang kemarin kita keliling kan banyak banget.
Nah maka maksud saya seorang narapidana yang bebas di dunia nyata aja itu kita masih kurang yakin bahwa dia itu tidak melakukan kejahatan lagi gitu. Masyarakatnya tidak percaya karena sistem di dalam penjara pun ya seperti itu, beringas gitu loh. Bahkan di dalam penjara cowok bisa jadi cowok jadi-jadian, cewek bisa jadi cewek jadi-jadian. Saya nggak ngomong ya, maaf ya mbak, ini bahaya sekali kontennya ya. Nanti ngomong loh ya, bukan saya. Belum lagi di dalam penjara bisa mengendalikan narkoba. Yang intinya ya, ada sebuah kejenuhan di dalam sistem penjara Indonesia yang sampai aparat-aparatnya pun di dalamnya juga jenuh jadinya. Gue mau ngapain gitu, karena sudah tertata oleh undang-undang kita yang amburadul. 5 tahun penjara ya udah, nikmatin aja 5 tahun penjara. Ngapain di penjara nggak tahu mau ngapain. Ini sebuah kritik ya, bahwa lulusan narapidana itu lebih banyaknya ya tidak bisa dipercaya. Saya pernah punya teman abangnya narapidana, keluar dari penjara bukannya kita bisa sambut abangnya gitu, malah jadi jagoan di kampung, malah jadi ketua geng. Dibalikin ke sarangnya dia semula, ya makin beringas. Dia harus diterima di desa lain, misalkan narapidana Kalimantan ya di Pulau Jawa diopernya gitu loh. Jadi ada sistem begitu, udah lo lupakan keluarga lo yang lo dulu sana, lo berbuat baik aja dulu sini, ya gak? Sampai dia lupa cara berbuat jahat. Itu aja dulu. Cari kerjaan mah gampang. Udah berapa menit nah? Lama juga ya gua. Ini nasi goreng aja belum habis. Gimana? Kamu mengerti gak maksud aku? Apa yang aku maksud? Ya, jadi bukan bagaimana cara dia nanti hidup di luar gitu loh, tapi bagaimana dia jadi orang yang baru saat dia keluar. Saya rasa itu aja ya. Udah, terima kasih semua. Ini adalah konten Remo Peduli NKRI. Terima kasih jika Anda sayang dengan keluarga-keluarga atau saudara-saudara kita yang ada di dalam penjara. Tolong viralkan video ini. Supaya sistem di dalam penjara itu berubah. Jadi orang-orang di dalam penjara itu dituntut untuk dia bisa bebas karena usahanya sendiri, karena dia berbuat baik, terus dihitung, diakumulasi, terus dikurangi dengan total berapa lama dia di penjara, kan itu enak gitu. Jadi dia ada usaha gitu loh untuk dia berbuat baik. Akhirnya dengan dorongan-dorongan seperti itu, mental dia akan terbentuk, saya akan melakukan yang baik gitu loh, dan dia akan bosan melakukan kejahatan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Tolong di off. Apa lagi ngomong? Narapidana apa aja kan nggak mesti kayak korupsi. Iya semuanya. Orang ini kan baik, emang kelihatan baik kan.
Emang dia nggak Nah, gimana sih ini orang baru nanya sekarang? eh Tadi kan saya udah ngomong. Ini mulai lagi, Pak. oh udah aku pause. Ya udah ini mulai lagi nih. Mau mulai lagi ya? Untuk sistem yang orang-orang narapidana korupsi, Nggak, untuk narapidana apa aja ya semuanya, yang dilakukan kan. semuanya. Misalnya pembunuh, kemungkinan bisa kita ubah mungkin tabiatnya, mungkin bisa kita ubah. Semuanya bisa diubah. Kalau misalnya korupsi kan memang kelihatan kan dia ngambilnya sedikit demi sedikit ketabakan. Dengan dia mengabdi di suatu keluarga di dalam desa tersebut, apakah enggak itu goncangan batinnya dia? Saya rasa itu goncangan batin banget itu. Ya, tapi kalau misalnya dia udah mempunyai hati yang baik, koda di penjara tetap aja ada fasilitas kan. Ya karena kan aku udah bilang, sistem di dalam penjara itu sudah jenuh. Penjaga-penjaganya pun udah jenuh. Tiap hari ketemu dia, ayolah dirayu tiap hari. Ya nurut lah. Si penjaga-penjaga sipilnya itu loh. Saya mau taruh TV Pak, bosen Pak. Sehari, 2 hari, 3 hari. Ayo cewek aja 10 kali nolak, 11 kali mungkin terima. Bagaimana orang yang setiap hari dalam penjara? Juga harus di rolling aparatnya biar gitu. Ya nggak gitu doang. Ini kan bagaimana cara mengurangi narapidana di dalam penjara karena sudah terlalu jenuh. Sistem itu harus dirubah. Pokoknya semua narapidana harus diberlakukan sistem yang seperti yang saya bilang ini. Bahwa mereka punya kesempatan kok untuk nebus dosa mereka. Yang korupsi tentunya itu membahas tentang uang kan. Taruh aja di keluarga yang miskin. Hidup lo di situ lo. Lo bantuin, mungkin dia nyangkul ke sawah, ya ikut nyangkul ke sawah. Kalau dia nggak mau nyangkul ke sawah, waktu tahanannya dia itu nggak akan berkurang dan ada petugas yang ngawasin terus. Fair dong. Gua rasa akan berubah. Tiap hari dinyangkul, badan berotot, sehat, lupa dengan korupsi, hidup sederhana. Ya, saya rasa akan merubah mentalnya dia juga. Dia akan mensyukuri apapun yang dia makan. Dia nanam padi ya dia makan padi, makan beras. Dia nanam jagung, dia nikmatin jagungnya. Maksudnya aku gitu loh. Maka ini akan merubah mental bener. Digojlok gitu loh. Tapi dengan sistem kebebasan itu kan bebas. Ya kan? Dia mau lebih baik lagi ya dia berusaha lebih baik lagi. Dia senang, dia menyenangkan hati keluarga yang dia tumpangi. Gitu loh. Paham gak sih? Halo. Ya terima kasih. Jangan itu lagi ya.